Oke semuanya, kembali lagi dengan saya. Ayo siapa siapa? Oke, hari ini saya akan menerangkan tentang penyesalan, yang tentang simbol terjemah awal. Ya, ada yang tahu simbol terjemah awal? Oke. Sebelum kita mulai biasa, apa? Kita minum dulu kopinya. Biar nggak ngantuk. Yang belum bikin kopi dulu. Yang udah bikin kopi tinggal diminum. Oke, baiklah. Kita mulai saja. Simbol terjemah awal. Simbol terjemah awal yaitu ada partikel wa, mo, ga, nya, juga kata kerja pasif atau penyesalan. Atau ini bisa juga nggak diartikan. Oke, kita bikin contoh langsung saja. Contohnya kata benda 1 tambahin to, kata benda 2 tambahin to juga, dan di sini yang to di sini itu artinya, dan yang to ini bisa diartikan dan yang to yang satunya itu nggak usah diartiin, gak apa-apa. Oke, contohnya adalah asang to besang to dochiraga ichiban kirai desu. Yang jadi subjek A sama B itu ibaratnya cewek lah. Jadi mana yang paling cantik di antara A sama B? Terserah. A sama B nya mau dinamain nama orang, nama mantan, terserah, bebas. Nih contohnya nih. Watashi wa Kankoku jin desu, yang artinya saya orang Korea. Terus yang kedua, anata mo Kankoku jin desu ka, apakah kamu juga orang Korea? Nggak tahu, karena saya bukan orang Korea. Oke, lanjut. Terus ada pengecualian terjemahan juga dari belakang. Nih pengecualian terjemah ga, yang dia itu kan dari belakang. Nih yang ga ini nih kata kerja pengecualian nih. Ada arimas, wakarimas, dekimas, sama kakarimas. Oke. Dan kata sifatnya ada suki, kita ambil contohnya ya. Kirai, jozu, heta, hoshi, tai, nai. Oke. Langsung saja kita ke contohnya aja. Oke. Contoh kata kerja yang ini. Rumusnya itu kata benda tambahin ga, tambahin kata kerja. Contohnya internet ga wakarimas, yang artinya itu dari belakang dulu. Ga yang ini menunjukkan adalah nih, ga yang ini nih menunjukkan dari sini, yang bisa diartikan dengan ga yang ini nih, tentang, bisa diartikan tentang. Jadi diartinya dari belakang. Yang ga ini diartikan bisa jadi tentang, mengerti tentang internet gitu.
Oke, lanjut contoh yang kata sifat. Kata sifat, kata benda gaat sama kata sifat. Oke, contoh ya. Kalau yang dari sini, ga yang ini itu tidak diartikan. Tidak ada artinya ya. Kabangga hoshides. Ingin tas. Ingin tas. Jadi ga yang ini enggak diartiin kalau kata sifat. Oke. Sampai di sini udah paham? Silakan bikin contoh masing-masing satu dulu. Sambil kalian bikin contoh, Mimin mau diminum dulu kopinya. Nikmat. Oke, jangan kelamaan bikin contohnya, langsung saja. Kalau sudah bikin contoh, terus kita lanjut. Ga yang ini berlawanan, yang artinya atau permintaan atau penyesalan atau penghalus. Ibaratnya itu ga tuh penghalus buat kata gitu. Tapi dalam bahasa Jepang ya, contohnya itu misalkan ingin bertanya, pakainya ini partikel ga. Sumimasen sensei, sumimasen ga shitsumon ga arimas. Contohnya itu ya. Itu tuh kalimat yang halus ibaratnya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu tuh nada halus. Oh ya, halus lah pokoknya. Kayak dia halus, oke. Nih contohnya ya. Sumimasen ga tuh. Itu tuh nadanya tuh halus ibaratnya mah. Sumimasen ga tuh. Bukan kayak kalau sumimasen aja kan masih agak biasa lah. Ini mah sumimasen ga. Nah, ya tak kayak gitu. Oke. Jadi kalau apa-apa, kalau minta misalkan permintaan atau kalimat tanya atau untuk yang lebih tua atau gimana, masih mending ditambahin partikel, ditambahin ga biar nadanya halus. Oke, kita lanjut. Bunpo yang narimas. Narimas itu bisa diartikan menjadi ya. Menjadi, oh iya lupa belum ditulis. Menjadi. Artinya menjadi ya. Tuh. Kalau narimas itu termasuk kata kerja pasif. Oke. Perubahan kata benda atau kata sifat bertemu dengan kata benda, kata kerja biasa diartikan dengan, yang artinya itu dengan. Tuh. Jika ketemu sama kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif itu tidak ada artinya. Jadi kalau yang narimas ini, misalkan contohnya kata benda plus narimas itu menjadi bisa diartikan itunya tuh menjadi bisa diartikan dengan yang kata kerja itu, yang kata kerja aktif itu diartikan dengan. Oke, kita langsung ke contoh aja. Contoh kata kerja pasif ya, bisa pakai kata sifat atau kata benda ditambahin narimas. Contohnya samui. Ini samui nih. Samui kan kata sifat ya. Kalau kata sifat nya itu dicoret. Nih. Yang ini dicoret, dirubah jadi ku. Tapi yang perubahannya ini
itu nggak diartiin. Nih yang samuku narima tetap aja, yang artinya menjadi dingin. Kalau yang kata kerja pasif, kalau yang kata kerja aktif, yaitu kita lihat contohnya ya. Contohnya kalau kata kerja aktif itu, misalkan hayaku tabe mas. Hayaku kan cepat. Hayainya dirubah jadi ku, yang kata sifat itu dirubah jadi ku. Cuma yang di sini itu ininya yang kunya itu bisa diartikan dengan, jadi yang kata sifat i nya dirubah jadi ku, ininya diartikan dengan, jadi makan dengan cepat. Oh gimana ya makan dengan cepat ya, pokoknya makan dengan cepat maksudnya makannya cepat gara-gara ngejar-ngejar waktu buat bekerja lagi kayaknya. Oke, silakan bikin contoh masing-masing aja yang tentang kata kerja pasif sama kata kerja aktif. Terus kita lanjut ke desho di sini. Desho di sini bisa diartikan dengan ya kan, kira-kira, sepertinya. Contohnya aja langsung. Astawa umi iku deshoka, besok pergi ke pantai kan. Ibaratnya tuh masih apa ya, masih awam-awam kalimatnya, masih awam-awam. Terus gampang kan kalau yang deshoka, bisa kan kali mengerti juga kan, tinggal kata kerja tambahin deshoka, dirubah ke kamus dulu tapi. Oke, lanjut. Nah ini nih bunpo yang terakhir. Bunpo yang terakhir ini tentang yokatara. Yokatara di sini dulu. Aduh, tangannya gara-gara nggak ada tongsis. Yokatara di sini bisa diartikan kalau berkenan, kalau mau, kalau bisa, terus kalau boleh, kalau diizinkan, pokoknya yang penting kalau lah sudah. Nih contohnya nih, yokatara restoran de sakana o tabemas. Kalau berkenan makan ikan di restoran. Ya siapa juga yang itu, saya juga berkenan ya kalau makan diajak. Nah iya kayak gitu. Yang kalau yang ini yang yokatara itu kayak ini, yokatara restoran de sakana o tabemas. Kalau berkenan atau kalau mau, bisa ini sebelum ini juga bisa tambahin besok, lusa, atau nanti malam. Kali aja yang sama pacarnya kan bisa pakai nanti malam, bisa pokoknya. Yang penting yokatara. Ini contohnya aja kan ya. Yokatara restoran de sakana o tabemas. Aduh, oke. Jadi dari bunpo ini bunponya cuma ini. Cuma ini tadi yang pertama simbol terjemah awal, penjelasan awalnya. Oke, silakan mencoba dan silakan membuat sendiri. Mimin mau istirahat dulu, masih banyak tugas. Mimin juga bentar. Ayo, selamat malam, sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wakawarimashita ka?
Konnichiwa minasang. Bye bye.